yang terakhir sholat adalah hiburanku. Jadi Nabi Muhammad mah sholat teh hiburan. Cara minta tolong kepada Allah tuh kata Allah cukup dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Awas, kalau saya bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul, ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi, tidak 5 waktu, sholatnya sepanjang waktu. Itu yang lebih keren lagi. Sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat, merasakan kehadiran Allah. Gak usah 5 waktu, sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini, harus ikut pelatihan sholat khusyuk, baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat, karena itu amat berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan konsentrasi, khusyuk itu bukan memfokuskan pikiran. Ini yang masalah. Banyak orang-orang sok tahu bilang khusyuk konsentrasi, menciptakan bahasa sendiri. Tafsir Quran bil Quran tuh yang benar. Makanya kata khusyuk karena itu bahasa Rob, harus dijelaskan oleh Rob. Itu kan, masih ingat kajian kemarin? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kalau ruh urusan Tuhan, jangan tanya pada yang selain Tuhan. Gitu. Bukan tidak boleh belajar ruh. Selama ini kan konyol. Karena ruh urusan Tuhan, udah gak usah belajar ruh. Ruh itu urusan Tuhan, maka cara belajarnya ke Tuhan. Gitu, jangan ke hantu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kamu itu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Nah, yang sedikit itu adalah kunci pembuka mata kalbu agar kita bisa ketemu Tuhan. Baru belajar ruh pada Tuhan, baru ngerti. Itu yang disebut dengan kecerdasan melampaui batas, yaitu batas pikiran. Karena tidak mungkin belajar tentang ruh pakai logika, apalagi pakai filsafat, tersesat. Belajar tentang ruh harus pakai ilmu, namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak sama dengan tasawuf, tidak sama juga dengan filsafat. Tasawuf itu nggak ada zaman Rasul, nggak ada. Rasul cuma mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Tuhan. Makanya Nabi Muhammad bilang dalam sebuah hadis, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Maka orang yang sudah diterangi cahaya ma'rifat, akal pikirannya dia sumber agama, bukan penghambat agama. Nah, ada orang yang akal pikirannya jadi penghambat untuk majunya spiritual karena belum terterangi oleh cahaya ma'rifat. Lihat itu 17 hadis Nabi dalam buku Sejarah Muhammad yang ditulis oleh Haikal. Itu dijelaskan tentang 17 hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku. Kan terus. Yang terakhir, sholat adalah hiburanku. Jadi Nabi Muhammad mah sholat teh hiburan. Kalian sholat lagi hiburan nih, begitu sholat, jam 12 asa cikene geus adan deui. Beratnya sholat teh. Karena nggak ngerti, nggak tahu rasanya, karena nggak pernah belajar. Jadilah sholat jadi kewajiban. Padahal Nabi bilang sholat adalah hiburanku. Gak ada di hadis sholat adalah kewajibanku, nggak ada. Maaf ya.
Yang alergi pada kata-kata saya, sabar dulu. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk itu kata Allah di Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi khusyuk itu artinya sebuah kondisi yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Beda? Oh, setahu saya khusyuk adalah konsentrasi. Ya setahu lu. Tapi setahu Allah khusyuk itu adalah suatu kondisi di mana ingatan seseorang bisa ingat kepada Allah karena sudah diawali dengan mulaqu rabbihim, perjumpaan dengan Tuhan. Masuk akal? Nah, gitu. Harus masuk akal ya. Lalu ayat lain Allah mengatakan in yang surkum, ya, in yang surkumullahu fala ghalibilakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapapun gerangan yang dapat menolong kamu daripada Allah sesudah itu siapa? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu bisa menolong seseorang, bisa tidak menolong seseorang. Allah itu bisa menolong seseorang, bisa juga membiarkan seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan ditolong Allah menurut ayat ini? Sudah jelas tadi, yang ingin menolong dirinya sendiri. Dan siapa yang dibiarkan oleh Allah? Kriterianya sudah jelas. Dari 6 kriteria tadi sudah jelas, yaitu orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Maka ayat ini dipungkas dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, ya, dan orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Yang beriman, yang sudah tahu Allah. Yang belum tahu Allah, bagaimana bertawakal kepada Allah? Allahnya aja nggak tahu. Gitu. Maka begitu dia jadi orang beriman dan dia bertawakal kepada Allah, ya jelas dong dia akan ditolong Allah. Nah, hati-hati kata-kata ditolong Allah, karena salah kaprah lagi. Ditolong Allah sering dikatakan, wah, kalau Allah mengkabulkan semua doa saya, berarti Allah menolong saya. Nah, itu kayaknya kalian dari dulu di rumah nggak nambah-nambah buku agamanya, ya. Iya, itu aja buku itu, kumpulan doa-doa mustajab. Paling banter nambah mujarobat ya. Jadi nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi ya beli buku kumpulan doa-doa mustajab. Kenapa? Sudah selesai. Kalau orang sudah mencapai tingkat Islam yang sesungguhnya, dia sudah pasrah kepada Allah, dia sudah tidak mau lagi mengatur-ngatur Allah supaya mengikuti keinginan. Dia menerima apa saja yang sudah menjadi kepastian dari Allah sebagai kebenaran, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Itulah yang disebut dengan muslim. Kalian muslim bukan? Muslim bukan? Berarti non muslim dong. Jadi muslim dan non muslim itu selama ini salah tempat. Ketika kita pasrah kepada Allah, nerima apapun yang terjadi, bahagia, muslim. Ketika kita selalu protes ke Allah, gak nerima, kunaon kia-kia teuing, itu namanya non muslim. Jadi siapa muslim dan muslim, non muslim? Nah loh, kamu juga kadang muslim, kadang non muslim. Gitu ngaji. Non muslim batur, kumaha gak naik kelas terus. Ini sekarang sedang jadi muslim atau non muslim? Di
sini mah nggak kelihatan. Di sini tuh saya tidak bisa bilang kalian itu muslim, nggak bisa. Karena saya tidak bisa bilang kalian muslim dari pakaiannya. Nah, kalian itu kelihatan muslim atau tidak muslim itu di kehidupan. Wajahnya anggun, senyumnya bersahabat. Ya, tidak ada kecurigaan pada orang lain. Bahkan senyumnya bukan hanya dengan mulut, senyumnya sudah dengan mata. Matanya penuh dengan persahabatan. Selalu berbaik sangka pada setiap orang. Dirindukan banyak orang. Muslim. Penuh curiga. Senyumnya miring ke kiri, ke kanan nggak ada. Ya toh? Iya, kalau ngomong menyakitkan. Kalau bicara penuh dengan fitnah dan hoax. Bagi saya sih yang kayak gitu non muslim. Jadi muslim dan non muslim itu sebetulnya ditujukan ke dalam diri kita sendiri. Stop menunjukkan pada orang lain. Kan tidak elok di sebuah kumpulan kita sedang bersama dengan orang-orang. Kadang-kadang saya mohon maaf di acara resmi kan suka ada begini. Saya akan memimpin doa. Ya, untuk yang non muslim silahkan sesuai dengan kepercayaan masing. Kan gak enak gitu, gak enak. Mau mimpin doa sudah mendiskreditkan orang lain kan gitu. Itu acara resmi dan ini sering terjadi. Saya kalau saya ada di posisi itu, gak enak. Untung aja mereka yang dibilang begitu nggak langsung bubar. Kalau gitu saya mau keluar aja, nggak ikutan doa Anda. Gimana kalau begitu? Betul nggak? Lah mau doa aja yang universal, karena Allah tuh mengerti semua bahasa. Ya salah sendiri Anda doanya pakai bahasa tertentu yang tidak mengerti orang. Kenapa sih doanya tidak begini aja? Semoga semua Anda yang di ruangan ini berbahagia gitu. Gitu aja kan? Betul? Kan doanya singkat tapi padat. Udah mendiskreditkan orang, kemudian doanya pun hanya untuk kelompok tertentu, padahal orang sudah hadir. Saya mau nanya sama kalian, di situasi itu nyaman gak kita? Gak nyaman kan? Betul nggak? Gitu. Nah, disitulah belajar namanya tepo seliro. Belajar merasa sebelum terasa. Itu yang disebut dengan silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Makanya Hyang Prabu melambangkan ilmunya dengan maung. Maung itu manusia unggul. Manusia unggul itu yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah bisa merasakan orang lain sebelum terasa. Nyaan dedehan. Kasaha itu boleh nyaan dedeh. Itu ajaran leluhur kita kan begitu, ya. Nah, kita lihat Quran surah Luqman ayat 33. Hai manusia, nah, yang dihaikan nih manusia, yang selain manusia gak dihaikan. Kalian dihaikan gak kira-kira? Dihaikan apa tidak? Dihaikan dong, saya kan manusia. Tapi Quran mengatakan manusia itu yaitu orang yang sudah bisa menggunakan kolbunya, penglihatannya, pendengarannya untuk bertemu Tuhan. Yang belum ulaika kal anam. Maaf ya. Jadi yang dihaikan di sini siapa? Hanya manusia. Yang ngaku manusia gak dihaikan. Apakah semua yang di ruangan ini dihaikan? Saya nggak tahu. Tanya pada dirimu, layak nggak saya untuk dihaikan? Gitu aja. Tanya dirimu sendiri.
Karena di Quran surat Al-A'raf dikatakan walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang punya kalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar. Ulaika kal an'am. Jadi kalau baru bisa melihat dan mendengar dengan telinga luar, bukan dengan telinga kolbu kita, itu tidak dikategorikan sebagai manusia. Makanya saya membuat buku judulnya Menjadi Manusia. Kersaha eta buku teh. Kira-kira buat siapa? Judulnya singkat, Menjadi Manusia. Buat siapa? Buat saya, enak aja. Emang lu siapa? Buat yang baru ngaku jadi manusia tapi can jadi jelema. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takuilah suatu hari yang pada hari itu bapak tidak bisa menolong anaknya, anak juga tidak bisa menolong bapaknya. Ini ayat judulnya itu supaya tidak eueuh pakeuh. Akan ada suatu hari di mana bapak nggak bisa menolong anaknya, anak juga nggak bisa nolong bapaknya. Akan ada suatu hari. Saya tanya sama kalian kalau udah pinter, kapan hari itu? Kapan hari itu? Sekarang. Enak aja, memang sekarang nggak bisa bapak nolong anak. Jang cing, bapak terbuka rokok ya? Bisa, bisa sekarang. Akan ada suatu hari bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak. Kapan hari itu? Nah, liar kan? Iya. Selama ini kita tuh nggak ngerti ayat ini. Pada saat itu setan-setan dibelenggu. Dibelenggu. Nyubit aja nggak bisa. Pada hari itu ya ngomongkan orang pun nggak bisa. Pada hari itu melihat kesalahan orang pun nggak bisa. Dah, jawabannya gitu aja. Liar-liar sekalian. Karena kalau saya buka terlalu dalam, ini berbahaya nih, aurat. Paham maksud saya? Ya, yang paham maksudnya, yang nggak paham nggak saya tanya. Akan ada suatu hari bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak. Pada saat itu kalian sedang berhadapan dengan diri sejati kalian, sorangan-sorangan. Gitu. Tambah jelas ya? Udah sampai situ aja. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memberdayakan kamu, dan janganlah ya setan memberdayakan kamu. Jadi setan itu adalah diri kamu yang palsu saat kamu diperdayakan oleh dirimu sendiri, pikiranmu. Gitu. Jadi saya sampaikan selamat ya untuk kalian yang sudah bisa menolong diri sendiri. Bapak menolong dirinya sendiri, anak bisa menolong dirinya sendiri. Kan hari itu bapak tuh bisa mau budak. Budaknya tuh bisa ngajakan kolot. Nah, sewang-sewangan sendiri-sendiri. Disitulah kalian sedang ikro kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Di situ kalian sedang membaca kitab amalmu sendiri-sendiri tanpa orang lain. Hebat gak Allah? Hebat. Dan kitab amalmu gak bisa dicontek pada siapapun karena orang lain gak bisa masuk. Hanya kamu sendiri yang melihat kitab amalmu sendiri. Bukankah sebegitu agungnya cara Allah menyembunyikan aib kita?
sewang-sewangan sendiri-sendiri. Ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitab. Dan kita tidak akan bisa melihat kitab orang lain. Dan kita tidak bisa ngintip kitab orang lain. Kita hanya bisa melihat kitab kita sendiri. Karena saat itu anak kita pun gak lihat, bapak kita pun gak lihat. Saat itu kita cuma gitu. Ini yang jarang dibicarakan. Dan yang lucunya banyak yang tidak merindukan hari ini. Saat itu tidak dirindukan. Harusnya tanya, kapan hari itu? Selalu saja hari kiamat, hari akhirat. Ngerti juga enggak? Betul hari kiamat, tapi hari kebangkitan kesadaranmu. Betul hari akhirat, saat engkau bisa menyaksikan akhirat dalam dirimu. Itulah hari yang penting, di mana anak tidak bisa menolong bapaknya, bapak tidak bisa menolong anaknya. Gitu. Kalau lagi gini bisa nggak tolong menolong? Bisa. Yang nggak mau nulis, nggak punya pensil masih bisa. Sekarang mah sebetulnya bukan hari, tapi saat. Nanti kalian pulang dari sini, silakan. Dan saat itu yang menentukan bukan Allah. Saat itu yang menentukan adalah dirimu sendiri. Saya pastikan sekarang saya mau menolong diri saya. Dan saat ini saya tidak bisa menolong anak saya, kecuali saya bisa menolong diri saya sendiri. Dan anak saya pun tidak bisa menolong saya, kecuali dia menolong dirinya sendiri. Sudah, yuk sendiri-sendiri. Luar biasa, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Allah selalu siap siaga setiap saat. Kapanpun kamu datang, beliau selalu menyambut labbaik Allah. Waduh, ini ya saya kasih tahu. Kalau Quran 30 juz ini dibedah benar-benar nih cara ngebedahnya, ya, dengan pendekatan spiritual dari pengalaman, tambah pendekatan saintifik. Lihat struktur bahasanya, lihat struktur sastranya, lihat etimologinya, lihat asal usulnya, dikupas secara dalam, merinding. Dan isi Quran yang 30 juz itu cuman satu. Bagaimana cara kita mengenal jati diri kita sendiri? Makanya 30. Juznya bukan 31, 30. Karena 30 itu 3 dan kosong. Kalau kau sudah bisa kosong, maka kau akan bisa tahu yang 3. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Taeta Quran teh ribut wae. Jadi membaca Quran yang 30 juz yang sebenarnya itu hening bening, yang ada cuman air mata. Yang ada cuman hangat-hangat air mata. Gak ada suaranya. Tidak berbahasa Arab, tidak berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Sunda, tidak ada bahasa, cuma ada satu bahasa, bahasa Rob, bahasa rasa, bahasa cinta. Udah bisa? Kalian yang sudah bisa baca Quran yang ini, luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami. Laqad arsalna rusulana bil bayinat.
dengan membawa bukti-bukti yang terang benderang. Bayinah itu terang benderang, caang bayinah itu. Ya. Laqad arsalna rusulana bil bayinat. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami. Apa sih utusan-utusan itu yang dibawa dia? Cuma satu. Bukti yang terang benderang. Gitu. Dan bukti itu nyata, bisa dirasakan, bisa dialami sekarang di sini saat ini. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab. Ini enggak cerita Quran, cerita kitab. Dan banyak yang masalah artikan. Begitu ada kata kitab, langsung aja diterjemahkan Quran. Beda. Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Kitab ya kitab. Makanya di Quran perintahnya baca kitab. Ya baca kitab harus punya kemampuan membaca. Kan di Quran perintahnya ikra kitabaka. Ikra kitab, bacalah kitabmu. Nah, untuk membaca kitab harus punya kemampuan membaca. Gimana cara mempunyai kemampuan membaca? Ya, membacanya bukan dengan mata itu, tapi gunakan mata yang diberikan Allah yang tanpa batas. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan. Mizan itu sering disebut dengan neraca. Neraca itu sering disebut dengan keadilan. Makanya ketika Krishna memberikan ceramah di padang Kuruksetra pada Arjuna, siapa Arjuna? Arjuna itu lambang simbolisasi dari manusia, dan Krishna itu lambang seorang guru, ya, yang diberi kemampuan untuk bisa mengajarkan ilmu sejati pada manusia. Ini adalah dialog antara guru dan murid. Makanya yang disampaikan oleh Krishna itu adalah 5 dasar kebenaran. 1 adalah pengetahuan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga adalah keadilan, yang keempat adalah kesabaran, yang 5 adalah kepengabdian. Nah, dari 5 dasar kebenaran, di situ ada nyelip namanya keadilan. Nah, bahasa Quran itu adalah mizan. Makanya siapapun orang yang sudah mengalami Ar-Rahman, sudah bisa mengalami Ar-Rahman, ya, bukan baca Ar-Rahman barijang tengah arti, maka dia akan mencapai mizan itu. Makanya Ar-Rahman selalu 2 kan, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, 2. Ada 2 matahari, ada 2 tempat terbit matahari, ada 2 tempat terbenam matahari, ada 2 lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan, 2. Ya, selalu 2. Makanya kalau kita berbicara tentang neraca, tentang keadilan, selalu 2. Lihat saya semuanya. Mendengarkan satu pihak, kita sedang berada dalam kegelapan. Kalau kita mendengarkan 2 pihak, maka kita akan dapat pencerahan. Makanya hati-hati kalian. Kalau ada yang ngadu-ngadu satu pihak, kalau kalian respon, kalian langsung memposisikan kalian dalam kegelapan. Langsung emosi, terpancing, kan gitu. Coba dengar 2 pihak, kalian akan dapat pencerahan. Disitulah yang disebut dengan mizan. Itu namanya keadilan. Ya, itu. Makanya coba hakim, dengar terdakwa bicara apa, dengar jaksa bicara apa. Karena jaksa ditunjuk oleh negara untuk memberikan tuntutan.
Jaksa tentu saja dari polisi, hakim kan di tengah aja. Tuh. Maka disebutnya juga hakim. Itu nama terlalu tinggi kalau menurut saya. Karena hakim itu orang yang bijaksana, orang yang sudah berada di titik tengah, tidak terpengaruh oleh apa kata terdakwa, tidak juga terpengaruh apa kata jaksa. Dia sudah di titik tengah, hakim. Makanya kalau mereka ini yang jadi hakim sadar kalau itu nama yang sangat tinggi dan mulia, itu nama Allah, maka dia akan gunakan raca itu, mizan namanya. Dan memang sih syarat untuk mendapatkan mizan itu harus tahu dulu kitab, gitu. Jadi kalau untuk tahu kitab apa? Ya untuk tahu kitab ya dia harus ketemu guru yang membawa bukti yang nyata. Makanya coba lihat struktur bahasanya. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa bukti yang nyata, dan kami telah turunkan kepadanya kitab. Siapa yang dapat kitab, maka dia akan mendapatkan raja. Itu. Jadi sekarang ada situasi yang sangat menyedihkan, di mana ada penangkapan terhadap orang-orang yang justru bergerak di bidang hukum, ya. Itu kan tentu saja. Nah, menurut saya sih sederhana. Mungkin belum tahu kitab sejatinya. Baru tahu KUHP aja. Dan kami ciptakan besi. Nah ini, makanya al-hadid itu besi. Nah besi itu simbolisasi dari tulang sebetulnya. Makanya kalau di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, dan kamu ratakan besi-besi itu ya sejajar dengan kedua gunung. Nah, itu di surat Al-Kahfi itu cerita tentang Zulkarnain. Ya toh? Nah, pusing kan? Ya udah, supaya pusing biarkan aja, nggak saya jelaskan. Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Ya memang besi itu kuat, tapi kekuatan besi ya kalah dong sama baja. Kalau mau dibanding-banding dengan logam, karena ini bukan cerita besi itu, bukan cerita besi yang ada di pandai besi. Ini cerita sesuatu yang diberikan pada kita. Kalau itu digunakan, kamu menjadi punya kekuatan. Coba, kalau tubuh kita ini nggak ada tulangnya, tuh tepuguh wujudnya. Betul nggak? Ngalumuk jika daging kiloan di pasar. Betul nggak? Kan gagah itu karena ada tulang. Nah karena ada tulang, ya tulang itu kan dibuat sedemikian. Lihat, tangan kita aja tidak sama panjang, berbuku-buku luar biasa. Betul nggak? Dan ini begitu fleksibelnya, luar biasa. Maka Allah bilang, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada padamu. Tangan Allah ya gunanya buat menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan kamu. Enak aja. Nah itulah, makanya aku berikan kepadamu besi, ya, dan padanya terdapat kekuatan yang sangat hebat, yang sangat bermanfaat bagi kamu untuk menjadi kamu sebagai manusia. Di situ. Awas, bukan besi yang di toko besi, nggak ada urusan. Makanya nama-nama surat di Quran itu luar biasa. Al-Hadid, besi. Gitu. Ya. Nah, Allah mengetahui siapa yang menolongnya, dan Allah juga mengetahui siapa yang menolong utusan-utusannya. Kalau gitu saya mau nanya, siapa yang menolong Allah dan Rasulnya? Emang Allah perlu ditolong? Tentu saja. Nur insani ini harus selalu menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Ketika Nur insani selalu menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad, maka kekuatan Nurul dan Nur Muhammad ini menjadi kekuatan Nur insan. Itulah yang akan menyebabkan kita menjadi insan kamil. Jadi sebetulnya yang perlu ditolong bukan Allah dan Rasulnya.
Allah dan Rasulnya justru penolong bagi nur insan kita, sang jiwa kita. Jadi cara jiwa ini ditolong oleh Allah dan Rasulnya, jiwanya harus menyerahkan diri pada Allah dan Rasulnya. Saat itu terjadi yang namanya peleburan. Itu namanya tauhid. Itu yang disebut 30 juz. Taeta 30 juz. Mun geus bisa kadinya mah hatam langsung. Gitu. Kalian mah tamat we ayo. Beda tamat jeung hatam. Tamat mah eta nu hamur tumpang teh. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Makanya di sini dikatakan, perhatikan, ini ada yang saya tebalkan. Dan Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya secara tersembunyi. Nih, saya bacakan bahasa Arabnya supaya kalian percaya. Mayang surhu wa rasulahu bil ghaib. Jadi cara menolong Allah dan Rasulnya itu dengan cara tersembunyi. Gitu. Karena aurat kalau tidak tersembunyi. Keren Quran ya. Keren gak? Gitu. Baru tahu hari ini ya kalau Quran keren ya. Ya ayyuhallazina amun intan syurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini ayat sering juga dikasih embel-embel. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Kan suka begitu? Pertanyaan saya, kalau kita harus nolong agama Allah, Allah agamanya apa? Kan harus jelas dulu yang mau ditolongnya, betul nggak? Kalau Allah agamanya tertentu, emang Allah harus beragama? Kalau gitu tanya lagi, sejak kapan Allah beragama? Berarti dulu Allah kafir dong. Allah aja harus beragama, keterlaluan. Makanya di sini nggak ada agama, nggak ada. Intan surullah yansurkum, ya. Hai orang yang beriman, tolonglah Allah, niscaya Dia akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Gimana cara menolong Allah? Sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Cara kau menolong Allah dalam keadaan gaib, dalam keadaan tersembunyi, satukan nur insanmu dengan Allah dan Rasulnya. Itulah cara menolong Allah. Maka Allah akan menolong kamu. Dan luar biasa, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kamu. Gitu. Nah, setelah saya urai secara panjang lebar ini tambah pusing atau tambah mengerti? Ya, yang tambah pusing saya doakan semoga suatu saat bisa membebaskan kepusingannya. Yang tambah mengerti saya doakan semoga tambah kuat imannya, ya kan? Yang sudah mendapatkan ya cara-cara untuk menolong diri kita sendiri, teruskan, penuh semangat ya. Jadi hari ini kita punya gambaran kelompok manusia mana yang bisa ditolong dan kelompok manusia mana yang tidak bisa ditolong. Silahkan kalian yang menempatkan diri, mau ditolong atau tidak ditolong, pilihan ada pada kalian sendiri. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.